Kita buka Kompas Siang dari informasi satu warga Makassar yang tewas dan dua lainnya terluka akibat diduga terkena peluru oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar. Kini pemeriksaan anggota polisi yang terlibat penembakan masih didalami. 3 pemuda di Makassar mengalami luka tembak yang diduga dari senjata api milik anggota polisi. Anjas, salah seorang pemuda korban penembakan, meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar Minggu sore. Korban tak terselamatkan setelah mengalami luka tembakan di bagian dahi. Selain Anjas, 2 pemuda lain masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembakan di bagian kaki. Amar, salah satu korban tembakan, mengaku tak tahu alasan insiden penembakan. Ia menyebut tengah melintas di lorong saat kejar-kejaran terjadi dan tiba-tiba tertembak di bagian kaki. Tidak ada ancaman, langsung tembak. Kaki di? Iya. Dan ada ancaman, saya pajak mundur. Dibarukan dua kak, dibarukan dua, jalan raya. Baru itu yang baju putih polisi ada di penjual. Dibarukan satu. Itu pistolnya, senjatanya senjata apa? Laras panjang. Sementara suasana di rumah duka dipenuhi warga dan keluarga Minggu sore. Warga menunggu kedatangan jenazah korban dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pihak keluarga sangat menyesalkan insiden penembakan ini. Beliau ini ngambil senpi di kantor, terus masuk di sini dengan beberapa anggota. Jadi kita amankan di jalan Bolu, justru mereka masuk dari lorong 4. Terus dia melakukan penembakan sama Amar Maruf, kena betisnya. Terus setelah itu Iqbal, betisnya juga. Setelah mereka diusir dari lorong 4, mereka menembak berapa jarak dekat. Akhirnya kena lain Anjas. Kapolres Pelabuhan Makassar mengaku telah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dirinya berharap jangan ada warga yang terprovokasi. Ia juga berjanji penyelidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan. Kini pemeriksaan anggota polisi yang terlibat penembakan masih didalami. Ini kita lagi dalami peran daripada anggota yang melakukan penembakan ketika menyelamatkan salah satu anggota yang terkurung ketika melakukan penyelidikan masalah pengeroyokan. Diketahui dari rekaman kamera pemantau milik warga di Jalan Barukang, Makassar, terlihat insiden kejar-kejaran warga dan polisi. Dalam rekaman itu terdengar suara tembakan beberapa kali. Rekaman kamera pemantau juga menunjukkan detik-detik warga tertembak hingga tak sadarkan diri. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait satu warga di Makassar yang tewas dan juga 2 lain yang terluka akibat diduga terkena peluru oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Hendra Bakti di sana. Selamat siang Hendra, sudah diketahuikah penyebab dari penembakan ini? Selamat siang Maidop dan juga saudara. Sampai saat ini pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini Divisi Propam masih terus melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus tertembaknya 3 orang warga Makassar yang diduga dilakukan oleh oknum polisi pada Minggu dini hari kemarin. Jika kemarin ada 6 orang oknum polisi yang telah diperiksa oleh pihak Propam Polda Sulawesi Selatan, hari ini mendapat penambahan saksi yang telah diperiksa sudah menjadi 16 orang. Namun ada fakta baru yang terungkap dalam kasus ini dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada 1 orang yang meninggal setelah dilakukan otopsi dan juga pemeriksaan terhadap 2 orang yang tertembak. Ternyata ditemukan ada 2 orang dari 3 orang yang tertembak ini yang berada dalam pengaruh narkoba. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan berbincang langsung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tombo. Selamat siang Pak Ibrahim. Sampai sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan terkait dengan 16 orang saksi, kabarnya sudah diperiksa hingga hari ini Pak? Iya, jadi peristiwa ini terjadi diawali dengan adanya kejadian di mana ada kelompok masyarakat yang resisten terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana pada saat kejadian
yang terjadi pada tanggal 30 dini hari jam 1, ada anggota melaksanakan penyelidikan terhadap suatu kasus pengeroyokan yang terjadi di area tersebut lagi, di daerah Ujung Tanah. Nah, pada saat penyelidikan tersebut, anggota melaksanakan interaksi dengan masyarakat yang kebetulan ditemukan pada saat kondisi minum-minum dan melakukan pertanyaan. Pada saat itu malah sebaliknya anggota ditanyakan kartu anggota dan langsung dilakukan penyerangan oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, dari kondisi tersebut, anggota berupaya untuk melarikan diri dan akhirnya bisa diselamatkan oleh tim kelompok yang lain pada saat sebelum itu, di mana anggota melaksanakan upaya-upaya untuk membela diri dan karena kepepet akhirnya terjadilah penembakan yang mengakibatkan korban 3 orang. Nah, di mana 2 korban ini kondisinya stabil dan yang satunya meninggal dunia. Nah, kita juga menyampaikan belasungkawa kepada korban yang meninggal dunia. Baik, atas kasus ini kabarnya pihak kepolisian Propam Sulsel, Polda Sulsel sudah memeriksa 16 orang saksi dari pihak kepolisian. Betul begitu dan bagaimana hasilnya? Iya, jadi memang terkait dengan peristiwa ini kita juga berusaha untuk mendudukkan segala fakta-fakta yang ada. Untuk itu terkait dengan peristiwanya kita berupaya untuk mendudukkan prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh anggota saat bertugas. Jadi walaupun keadaannya ini merupakan upaya untuk membela diri dan menyelamatkan nyawa anggota tersebut, namun karena ada peristiwa penembakan, otomatis segala langkah-langkah yang terjadi pada saat bertugas tersebut harus dilakukan secara prosedural. Untuk itu, Propam tetap melakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait hal ini dan sampai sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 personil dan juga sudah dilakukan penyitaan terhadap senjata-senjata yang digunakan. Nah, hal ini kita lakukan tujuannya untuk betul-betul mengklarifikasi dan mengetahui pasti bahwa penembakan ini berasal dari senjata yang mana yang digunakan. Nanti ke depan juga akan dilakukan pemeriksaan uji balistik dan juga sudut tembak segala macam secara teknis agar bisa diketahui siapa yang mengeluarkan peluru terhadap yang terkena tembakan ini. Oke, setelah melakukan pemeriksaan 16 orang polisi yang saat ini sudah diperiksa di Propam Sulsel, apakah ada titik terang oknum polisi yang melakukan penembakan dan alasan melakukan penembakan? Apakah semuanya sesuai prosedur atau ada ketentuan yang dilanggar? Iya, jadi memang kan kita berusaha mendudukkan fakta-faktanya. Nah, dari pendalaman awal, beberapa fakta-fakta sudah kita dapatkan. Misalnya, memang anggota tersebut melaksanakan penyelidikan suatu peristiwa pidana sebelumnya. Kemudian adanya kelompok masyarakat yang resisten dengan upaya yang dilakukan oleh anggota tersebut. Nah, kemudian adanya pengeroyokan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat kepada anggota tersebut. Nah, ini kan memang harus kita dudukkan fakta-faktanya. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan ini memang tujuannya untuk melihat kira-kira sejauh mana prosedur yang dilakukan oleh anggota saat bertugas dan juga melihat memang apabila memang ada kesalahan, pasti akan kita lakukan evaluasi. Bentuk evaluasi jika memang suatu saat nanti ada hasil pemeriksaan ada oknum polisi yang kemudian tidak sesuai prosedur, seperti apa? Kita tidak bisa berasumsi di sini ya, karena memang kita berdasarkan fakta dan hasil pendalaman yang betul-betul harus real. Jadi memang kita menegakkan hukum dari segala aspeknya, termasuk pada saat kejadiannya juga. Ini kan ada masyarakat yang melakukan penyerangan terhadap petugas. Ini juga memang ada pidana yang melingkup hal tersebut. Nah, ini juga nanti tetap akan kita proses langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas tersebut dan juga penyerangan yang terjadi pada dirinya. Nah, ini tim yang lain sudah kita bentuk, dari Krim juga sudah dilakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Nah, dari Propam sendiri melakukan pendalaman terhadap prosedur yang dilakukan oleh petugas-petugas yang ada di lapangan. Baik, ada fakta baru yang kabarnya diungkapkan oleh Pak Ibrahim pagi ini. Kabarnya sudah dilakukan pemeriksaan 1 orang yang meninggal di otopsi dan juga pemeriksaan 2 orang warga yang tertembak ini. Kabarnya ada 2 orang diantaranya yang kemudian dibawa pengaruh narkoba, benar demikian? Iya, jadi memang pada saat ada yang dilakukan pemeriksaan,
karena peristiwanya tersebut berlangsung tiba-tiba, akhirnya ini mengindikasi ada hal-hal yang mencurigakan, seperti masyarakat yang minum-minum, kemudian kok tiba-tiba menyerang. Ini kan hal-hal yang perlu kita dudukkan. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata 2 dari 3 yang tertembak ini memang dari hasil pemeriksaan medisnya terkandung narkoba. Di bawah pengaruh narkoba begitu. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Mengingat juga ini mengundang perhatian begitu bagi masyarakat. Kemarin masyarakat datangi Polsek Ujung Tanah untuk kemudian mempertanyakan begitu. Bagaimana mengantisipasi amarah emosi dari warga begitu? Saya rasa masyarakat cukup paham ya dengan kondisi objektif yang ada di lapangan. Untuk itu kita juga berusaha mendudukkan segala fakta kebenaran secara objektif. Memang apabila memang ada yang keliru, kita pasti proses. Jadi kita cuma berharap masyarakat bersabar ke depan, prosesnya sedang berlangsung, kita akan mendudukkan secara objektif ini. Baik, terima kasih Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan atas keterangannya. Baik saudara, demikian tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim yang menyatakan bahwa pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini akan melakukan 2 penyelidikan begitu ya terkait dengan oknum penembak dan juga akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait dengan warga yang melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian. Sampai sejauh ini kami belum mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pihak korban, keluarga korban terkait dengan masalah ini. Namun mereka merasa keberatan dan pihak kepolisian tentunya mempersilahkan jika kalau ada ingin melaporkan terkait dengan insiden tersebut. Demikian yang kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya Hendra Bakti kembali ke studio. Harus ada transparansi dalam penyelidikan kasus ini, kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendra Bakti langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.